dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI-SP Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kembali dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Kita lanjutkan untuk sesi wawancara pendengar untuk topik selanjutnya. Masyarakat Desa Wewo nikmati akses air bersih dari PLN. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Agradi Aryatama selaku Officer Komunikasi dan TJSL. Selamat pagi, Pak Grady. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Puji Tuhan. Oke, baik. Ruteng bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik ya? Sehat, Pak. Kalau kami ini, Pak, kami kebetulan kantor di Mataram, cuman memang keliling begitu. Ya, kadang-kadang di Ruteng, kadang-kadang di Ngada, kadang-kadang di Lembata. Di mana-mana. Oke, kalau Pak Grady sekarang posisinya lagi di mana, Pak? Sekarang saat ini posisi lagi di Mataram, Pak, kalau kami, Pak. Oke, baik. Pak, ini kita dapat informasi kalau dari PLN memberikan ini ya Pak ya, akses air bersih begitu Pak Grady ya? Betul Pak, di Desa Wewo, Pak. Oke, ini bisa disampaikan Pak sejauh mana perubahan yang dirasakan masyarakat Desa Wewo setelah adanya akses air bersih ini Pak, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi sendiri Pak? Baik, terima kasih Pak Agung. Sebelumnya saya boleh cerita Pak ya, kenapa kami berinisiatif untuk membuat program air bersih Pak. Nah, kami tuh sebenarnya di sana itu rencana ada pengembangan PLTP Ulumbu. Nah, pada prosesnya kami kan saat ini pada proses pengadaan tanah kan Pak, maksudnya pada proses prakonstruksi. Kami lihat itu banyak anak-anak sama ibu-ibu gitu, mereka menghabiskan waktu banyak untuk jalan kaki lumayan jauh Pak, untuk mengambil air, untuk ini. Jadi mereka kalau saya lihat tuh Ruteng itu nggak kurang air Pak, masih tanahnya masih subur, sumber air di mana-mana. Cuman untuk rekan-rekan atau masyarakat itu untuk mengakses air itu masih kurang. Nah, itulah yang bikin kita inisiatif program tersebut. Nah, setelah kita memasangkan, sebenarnya ada Pak, bantuan dari PU sebelumnya yang terkait kayak untuk tangki airnya Pak, tangki air utamanya, cuman untuk menyalurkan ke beberapa desa itu yang tidak ada lah. Kami akhirnya memutuskan untuk membeli beberapa pipa HDPE, menyalurkan ke beberapa titik Pak, yang posisi-posisi yang sekiranya gampang diakses masyarakat. Nah, setelah kita berikan itu, alhamdulillah sih Pak, jadi banyak saya lihat sih teman-teman rekan-rekan masyarakat di sana itu sekarang nggak menghabiskan banyak waktu untuk sekedar mengambil air itu Pak, yang paling penting, paling utama sih. Terutama saya lihat anak-anak itu Pak, maksudnya saya kebetulan kan memang orang asli Surabaya Pak. Saya SD itu nggak ada Pak, pikiran untuk mengambil air. Kan untuk mengambil air sendiri tuh habis waktu 2 jam Pak, daripada 2 jam untuk mengambil air. Menurut saya anak kecil itu lebih banyak untuk bermain, untuk waktu untuk bermain, untuk waktu untuk belajar itu lebih bisa dioptimalkan sekarang Pak. Jadi kami untuk fokus utamanya memang untuk wellness-nya masyarakat. Untuk ekonomi sendiri, beberapa lahan yang awalnya tidak menarik untuk dibuat kayak lumbung padi atau lain-lain itu sekarang mulai digarap Pak, sejak ada akses air ini. Oke. Jadi Oke, kalau
Berarti bisa disampaikan juga ternyata Pak kalau misalnya seperti itu, berarti kondisi akses air bersih di Desa Wewo sendiri ini sebelumnya memang belum terpenuhi secukupnya begitu Pak Gredi. Ini Pak mungkin belum merata ya Pak ya. Mungkin jadi untuk akses di titik utamanya mesin yang di dekat kantor desa dan lain-lain mungkin sudah ada. Cuman di beberapa lokasi itu memang belum ada akses, beberapa kakak belum ada akses. Lah kita hitung ada 66 kakak Pak yang mendapatkan manfaat dari bantuan kami yang di Desa Wewo. Sebelumnya kami juga membuat juga Pak di beberapa di daerah situ, di Desa Lunga, di desa sebelahnya. Jadi kalau total yang kita bangun ada 5 MCK Pak sama sekitar 200 kakak lah Pak, 200 kakak lebih kalau misalkan yang sudah kita bangun untuk air bersih. Memang yang terakhir ini memang di Desa Wewo tadi Pak. Oke, baik. Berarti ini Desa Wewo sendiri ini bukan yang pertama kali begitu Pak Gredi ya? Iya betul Pak, kalau kita itu sebelumnya malah kita buatkan MCK di Pustulungar Pak. Memang jadi kita belikan akses bersih lah. Kita lihat pas di tengah perjalanan kita lihat ternyata ada kamar mandi yang kurang menurut saya Pak ya, kurang ini Pak, kurang baik lah Pak di Pustu itu. Padahal kan namanya Pustu itu kan jadi pioner lah Pak untuk kebiasaan masyarakat untuk jadi hidup sehat. Memang saya lihat ada kebiasaan masyarakat yang di situ tuh memang buang air itu masih ada di lahan lah Pak. Jadi memang itu kebiasaan di mana-mana sih Pak, di mana jarang ada MCK kan memang ada kayak gitu. Terus saya sering juga tiba-tiba kebelet gitu Pak, ingin ke belakang. Saya ke rumah warga memang banyak MCK yang belum ada akses air. Jadi memang kami ini sih Pak, jadi salah satunya misi kita ya membuat masyarakat di sekitar kita wellness-nya juga makin meningkat gara-gara kita bangunkan MCK tadi. Jadi sebagai contoh lah Pak, salah satunya kita bangun di rumah adat Gendang, ada yang kita bangun di Pustu. Jadi moto kami itu pas pembangunan ini ingin maju bersama masyarakat. Oke, baik. Tapi kalau bisa disampaikan juga Pak, berarti ini bisa termasuk salah satu program begitu Pak Gredi atau berbeda lagi? Berbeda Pak, jadi memang programnya beda-beda. Jadi ada memang yang tahun lalu memang khusus desa, memang kami leadnya memang dari satu desa Pak. Jadi untuk tahun lalu memang untuk Desa Wewo, sebelumnya Desa Lungar. Jadi memang kita programnya bertahap Pak. Untuk ke depan memang kita rencana membangun banyak sih Pak. Memang yang saya lihat di Pulau Flores ini akses air itu sumber air itu, benih air itu sangat tinggi Pak. Cuman memang untuk aksesnya tuh masih belum merata Pak. Jadi kita sekalian gitu Pak, selain membangun infrastruktur kelistrikan, membangun infrastruktur air Pak. Oke, baik. Berarti memang sesuai dengan ini Pak, apa yang terjadi di lapangan seperti itu Pak Gredi. Iya betul Pak. Kita dari hasil social mapping juga yang dilakukan di lapangan. Ya hasilnya tadi itu Pak. Jadi ada banyak akses, banyak masyarakat yang rekan-rekan di sana yang belum bisa mengakses air bersih tadi Pak. Oke, ini kalau dari sepenglihatannya Pak Gredi sendiri ini, bagaimana peran masyarakat setempat dalam menjaga dan mengelola fasilitas air bersih yang telah dibangun Pak Gredi? Kalau dari kami Pak, dari awal kami sudah karena kan program ini kan sebelumnya kita sosialisasikan Pak, dan sebelumnya kita lakukan diskusi bersama masyarakat di rumah Gendang, program apa aja yang kira-kira. Jadi selain kita lakukan social mapping, kita melakukan diskusi Pak dengan masyarakat. Ada pada saat acara penti, acara Lontoleo, kita lakukan diskusi. Nah di situ memang semacam FGD gitu Pak. Jadi kebutuhan utamanya air bersih. Akhirnya kita bilang kalau untuk menjaga ini kita serahkan aset-asetnya ke BUMDes. Nah untuk perawatannya sendiri masyarakat dibuatkan semacam SK desa gitu Pak. Jadi ada gantian untuk bertanggung jawab untuk merawat tadi Pak. Cuman memang
kembali lagi Pak ke masyarakat. Mau tahu atau tidaknya kembali lagi Pak. Oke, berarti memang sudah diberikan tanggung jawab seperti itu Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Oke. Tapi kalau sejauh yang Pak Grady lihat sendiri di lokasi, apakah memungkinkan mereka menjaga hal tersebut, Pak Grady? Kalau yang saya lihat harusnya ini sih Pak, harusnya memang mereka harusnya menjaga karena memang membangun untuk akses airnya sendiri, mereka menawarkan diri dari awal untuk gotong royong membangun akses airnya. Jadi untuk sebenarnya kita pakai ini juga pakai tukang ledeng yang seperti biasa Pak. Kemudian memang pakai semacam konsultan untuk memasang itu tadi. Tapi kan kalau di Flores itu kan banyak ini Pak, banyak pohon-pohon yang itu tuh mereka yang melakukan ini Pak, pembersihan area untuk pipa. Mereka sudah gotong royong, mereka sangat bersyukur ya. Harusnya memang kalau saya lihat ya Pak ya, pribadi saya kayaknya mereka bakal menjaga itu Pak, karena memang dibandingkan sebelumnya yang harus 2 jam jalan ya, mereka mending menjaga akses air tadi Pak. Oke. Ini kalau dari Pak Grady sendiri nih, kalau kita berbicara soal pembangunan seperti itu kan pasti tidak luput dengan namanya tantangan begitu Pak Grady ya. Betul Pak. Kalau di lapangan sendiri di Desa Wewo khususnya, ini tantangan apa Pak atau kendala yang masih dihadapi dalam distribusi dan keberlanjutan akses air bersih di Desa Wewo ataupun desa-desa yang mungkin pernah di mapping oleh Pak Grady sendiri? Untuk akses air bersih sendiri permasalahannya itu lebih ke arah ini sih Pak, masyarakat sebenarnya kalau yang saya lihat Pak ya, mereka memang jarang ini sih Pak, jadi jarang mendapatkan bantuan yang ya ini Pak, agak kaget gitu, ini apakah ini benar. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan pada saat kita lewat atau kita mulai membangun, mereka ada sedikit ketakutan atau kekhawatiran. Jadi karena kita juga bukan orang asli sana juga Pak ya, pas datang ya Pak ya, mereka ya wajar kalau mereka tidak percaya Pak. Maksudnya ya kita menjelaskan, kadang-kadang ini Pak, yang bikin lama itu bukan membangunnya, kita harus datang ke rumah orangnya, jadi menjelaskan gitu. Betul. Kadang-kadang ada yang bilang, ada minta ini Pak, misalkan minta dibayar tanahnya kalau misalkan dilewatin sama pipa air gitu. Ya saya coba jelaskan bahwa kami perusahaan listrik Pak, kita nggak minta uang dari air bersih ini. Air bersih ini kembali lagi ke Bapak Ibu semua yang memanfaatkan. Mungkin tantangannya lebih ke arah situ sih Pak, lebih ke arah minta izin ke masyarakat ya. Oke, baik. Ya, saya rasa itu mungkin di setiap daerah kayaknya hampir sama begitu Pak Grady ya. Iya, benar Pak, masalah universal kayaknya itu Pak. Oke, ya Pak, ini kalau dari Pak Grady sendiri, harapan ke depan dari masyarakat maupun pemerintah desa terkait pengembangan layanan dasar seperti air bersih dan listrik di wilayah Kabupaten Manggarai khususnya atau di wilayah tersebut seperti apa Pak Grady? Untuk dari kami Pak ya, kalau saya sendiri kan sebenarnya kan saya humas dari PLN Pembangunan Pak. Kami PLN sama sih Pak, PLN semua sama, cuman kami memang khusus dari pembangunan. Nah kalau untuk kedepannya pengembangan ini, kami sih berharap sih Pak ya, PLTP ini bisa, pengembangan panas bumi ini bisa berlanjut. Dan untuk program-program ini kita kembangkan di pemanfaatan panas bumi untuk masyarakat. Contohnya kayak Belanda Pak, bisa membuat kayak greenhouse yang tanpa menunggu musim hujan, musim ini, jadi mereka bisa mengatur suhu. Atau kalau gitu yang paling dekat di PLTP Lahendong di Sulawesi yang bisa membuat gula merah tanpa kompor gas Pak. Jadi mereka langsung, masyarakatnya memanfaatkan panas bumi untuk dapur membuat gula merah tadi, gula aren. Jadi kebetulan kan di sini di Flores ini banyak pohon nau Pak. Jadi daya jualnya juga akhirnya meningkat. Apalagi orang-orang Eropa Pak yang sering kan mereka kebetulan diimpor ke Eropa Pak. Memang gula merah di Sulawesi itu. Jadi pemanfaatan panas bumi itu sebenarnya untuk macam-macam, untuk wisata air panas, mungkin kayak mirip-mirip di Jepang, onsen itu Pak. Itu kita untuk pemetaan dan perencanaan program ini untuk kedepannya sudah ada, cuman memang kita lihat Pak nanti Pak. Jadi memang tantangan ini kan masih kita lanjutkan. Nah, kita sambil berjalan sambil kita
pelan-pelan membuat ini beberapa program. Oke, baik Pak Gredi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah kita berbincang di RRI Labuan Bajo Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa langsung begitu Pak Gredi ya. Siap Pak Agung, terima kasih banyak juga ya atas waktunya. Oke, baik Pak Gredi, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu Pak Agung. Sehat selalu juga Pak Gredi. Terima kasih. Terima kasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.